Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil mu'minin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Muallif, yakni pengarang kitab, menyusun kitab ini, memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disunnahkan kita, tidaklah kita memulai segala sesuatu yang baik itu kecuali harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan-perbuatan yang baik, apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputuslah keberkahan daripada perbuatan baik itu. Allah tidak akan turunkan rahmat apabila pekerjaan-pekerjaan yang baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pekerjaan yang diawali dengan menyebut nama Allah, maka pekerjaan itu insya Allah akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pekerjaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, tidaklah Allah ciptakan kita ini kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi ayat ini, Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Apa artinya? Bahwa kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, 1 kali 24 jam itu harus mempunyai nilai ibadah. Semuanya harus mempunyai nilai ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sekedar umrah dan haji, tapi jadikan segala sesuatu aktivitas kita selama 1 kali 24 jam itu harus mempunyai nilai ibadah. Semuanya harus mempunyai nilai ibadah. Bagaimana caranya minum yang kita minum jadi ibadah. Bagaimana caranya makan yang kita makan jadi ibadah. Kerja yang kita lakukan jadi ibadah. Dagang yang kita laksanakan jadi ibadah. Tidur kita pun juga harus jadi apa? Ibadah. Semua aktivitas kita. Karena memang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ngapain? Untuk ibadah. Makanya semuanya harus punya nilai ibadah. Semua harus punya nilai ibadah. Nah, yang jadi masalah, bagaimana caranya supaya itu bisa menjadi ibadah? Minum ini bisa jadi ibadah, bagaimana caranya? Makan itu harus jadi ibadah, tidur itu harus ibadah, kerja itu harus jadi ibadah. Bagaimana aktivitas ini harus jadi ibadah? Sandarkan semua pekerjaan kita, sandarkan semua aktivitas kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerjaan yang kita lakukan, perbuatan yang kita laksanakan, kita sandarkan kepada Allah, maka insya Allah pekerjaan dan perbuatan itu akan jadi ibadah. Kalau kita sandarkan kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Makanya dalam Islam segala kegiatan itu pasti ada doanya. Ada doanya enggak? Halo? Assalamualaikum.
Semua pekerjaan kita, perbuatan kita, ada doanya nggak? Ada doanya. Kenapa? Supaya jadi ibadah. Dari sejak kita tidur sampai kita mau tidur kembali, itu ada doanya. Nggak ada yang tidak ada doa. Mau tidur, ada doanya nggak? Ada doanya nggak? Baca doa nggak selama ini? Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, ada doanya. Mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, mau pakai baju, ada doanya. Mau ngaca, ada doanya. Pernah ngaca baca doa? Mau ngaca, baca doa. Mau minum, baca doa. Mau makan, baca doa. Keluar rumah, baca doa enggak? Naik kendaraan, baca doa enggak? Berangkat, baca doa. Sampai pasar, sampai kantor, semua ada doanya. Karena itu dilandasi dengan doa, maka jadilah ibadah. Sebenarnya yang jadi masalahnya, doanya apalah apa kagak? Ini yang jadi masalah ini. Doanya apa enggak? Dari segitu banyaknya tuh doa, cuman satu doa yang kita hafal. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Doa ngapain? Gegaras tuh doanya. Itu doang yang kita hafal. Itu doang yang kita hafal. Masya Allah. Nah, kata ulama, bagaimana caranya? Sekarang kita nggak hafal tuh doa-doanya, betul ya? Mau ini nggak hafal, mau itu nggak hafal, mau ini nggak hafal. Lalu bagaimana caranya ketika kita tidak hafal doa-doa itu, kita supaya pekerjaan kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di sisi Allah? Maka kata ulama, sandarkan semua perbuatan-perbuatanmu, pekerjaan-pekerjaanmu itu agar menjadi ibadah dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa nggak hafal, Bismillah hafal apa kagak kira-kira? Ilokan dah. Mau minum, jadi baca Bismillah, ibadah. Mau makan, baca Bismillah, ibadah. Semua ibadah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa fungsinya sih sama, Pak. Mohon maaf, beribu maaf nih. Fungsi minum buat apa? Tujuan minum buat ngapain? Hah? Ngilangin haus. Udah tuh tujuannya itu. Fungsinya itu. Mau baca Bismillah kayak nggak baca Bismillah kayak, kalau minum hausnya hilang nggak? Hilang nggak? Hilang. Mau baca Bismillah kayak nggak baca Bismillah, hilang hausnya. Makan, mau baca Bismillah nggak baca Bismillah, kenyang kita, betul? Iya. Semen beda, Pak. Ketika minum kita baca Bismillah, bukan hanya hilang haus kita, tapi punya nilai ibadah di sisi Allah. Harus kita awali. Makanya kata Nabi, ketika kita memulai pekerjaan dengan Bismillah, bukan hanya sekedar jadi ibadah, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tapi itu membuka rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik, setiap perbuatan dan masalah yang baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka putuslah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hilang, Pak. Enggak ada berkahnya. Sebaik apapun pekerjaan itu, kalau tidak diawali dengan apa? Maka tidak akan ada rahmat dan barokahnya di situ. Subhanallah. Pengarang Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau memulai dan menyusun kitab ini dengan mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Amin. Allah tuh Maha Pengasih juga Maha apa? Ya. Bukan hanya sekedar Rahman, tapi ada Rahim. Kalau bicara pengasih, Masya Allah, Allah nggak pernah pilih kasih. Maaf ucap ini. Kalau Maha Kasih itu artinya Allah di dalam mengasihi semua makhluknya, Allah tidak pernah pilih kasih. Siapapun dikasih sama Allah. Mau sembahyang kek, kagak sembahyang kek, dikasih nggak? Dikasih nggak? Malah kadang-kadang banyakan yang mana? Yang kagak sembahyang. Betul ya? Iya. Kalau bicara dikasih, mah semua dikasih. Mau sembahyang kek, nggak sembahyang kek, mau ngaji kek, nggak ngaji kek, mau ibadah kek, nggak ibadah, dikasih. Dikasih sama Allah. Jangan lagi kita, mau yang muslim kek, yang non muslim kek, dikasih nggak? Dikasih sama Allah. Jangan lagi yang non muslim, binatang, dikasih nggak? Jangan lagi binatang yang gede, binatang yang kecil pun semuanya dikasih. Yang semua dikasih sama Allah. Nabi Sulaiman, Mbak, Nabi Sulaiman lagi duduk kayak begini nih. Ya, lagi duduk begini di pinggir sungai. Ini biasanya sampai jam berapa nih? Hah? Jam 8. Astagfirullah. Bener jam 8? Oke. Berapa duit? Astagfirullah. Nabi Sulaiman lagi duduk begini, Pak. Ini kita baru bahas bismillah nih. Ini kalau kita bahas bismillah di pesantren nggak cukup 3 bulan, saudara. Belum lagi kita kaji daripada i'rabnya. Belum lagi kita macam-macam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman, Allah ini Maha Pengasih. Jangankan kita, Pak. Binatang pun dikasih sama Allah. Sore-sore Nabi Sulaiman duduk begini di pinggir sungai. Ya Allah, enak gak? Enak gak? Di pinggir sungai lagi duduk. Apalagi kalau megang joran. Oh, ilaha illallah. Nabi lagi duduk kayak begini, tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat ada seekor semut jalan. Ada seekor semut jalan. Diperhatiin sama Nabi Sulaiman. Ini semut jalan buru-buru banget. Sambil menggigit 1 biji gandum. Dilihatin tuh sama Nabi Sulaiman. Kemana nih dia jalan? Nggak taunya dia jalan ke pinggiran sungai. Di pinggiran sungai, di situ ada kodok, tahu kodok? Ada kodok, ada katak di situ. Diparanin, dilihatin, ngapain nih diparan? Nggak taunya nih kodok mangap mulutnya. Datang semut. Kemudian semut itu masuk ke dalam kodok. Ya, kata Nabi Sulaiman, mati dah. Masuk ke dalam semut, perut kodok itu. Dah dilihatin. Ini kodok, Pak. Ini kodok setelah semut itu masuk ke dalam perutnya Nabi Sulaiman, perutnya kodok, kemudian kodok itu jalan masuk ke dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Ini kodok nih. Nah, pikiran Nabi Sulaiman, ini semut bakalan apa? Bakalan apa? Mati. Udah ada di dalam perut kodok, kodoknya masuk ke dalam sungai. Mati udah urusan. Udah. Kagak berapa lama nih kodok keluar lagi. Nongol lagi di tempat yang sama. Lah, itu kodok yang tadi tuh kata Sulaiman. Kemudian kodok itu mangap. Keluar semutnya. Kagak mati, saudara. Keluar tuh semutnya. Diperhatiin sama Nabi Sulaiman. Ada perbedaan. Ketika dia keluar, ada sesuatu yang berbeda sama semut itu. Apa? Gandum yang dia gigit nggak ada. Tadinya ada. Waktu lagi mau masuk tuh pergi, ada gigit apa dia? Gandum. Pas tapi enggak. Akhirnya
Itu semut ditanya sama Nabi Sulaiman. Mohon maaf Pak, salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu diantaranya adalah bisa berbicara dengan binatang. Dia bukan hanya bisa bicara dengan burung, bukan hanya dengan gajah, tapi dengan semut pun dia bisa berbicara. Di Nabi Sulaiman nih. Makanya dipanggillah itu semut, diajak ngobrol. Apa kata Nabi Sulaiman? Mut. Ya kan namanya semut. Ya, dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Semut, aku perhatikan tadi kamu jalan. Ketika kamu jalan, aku lihat engkau sedang menggigit gandum. Engkau masuk ke dalam perut itu katak, kemudian katak masuk ke dalam sungai, keluar, kemudian dia gandumnya enggak ada. Apa yang kamu lakukan? Maaf Bapak Ibu, apa jawaban semut? Ya Nabi Allah, ya Sulaiman, minta maaf tadi saya buru-buru. Saya enggak pamit, saya enggak izin. Saya langsung masuk perut itu kodok. Terus saya masuk ke sana, kemudian benar saya bawa gandum. Saya turun ke bawah. Karena di bawahnya, di dasar itu sungai ada lubang. Ada lubang yang tertutup batu. Ya, tertutup batu. Di dalam lubang itu ada cacing yang matanya buta, yang tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari makan. Aku ditugaskan oleh Allah, kata semut, setiap saat bawain makanan buat cacing yang matanya buta yang ada di dasar sungai. Paham maksudnya? Ini diem aja pada ngerti apa kagak ini? Itu bayangin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih. Siapapun dikasih. Jangan lagi kita cacing yang matanya buta di dalam tanah Pak, di dasar sungai masih dikasih sama Allah. Apalagi kita yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita jalanin. Apalagi kita yang bangun tahajud, apalagi kita yang duha, Masya Allah, pasti dikasih sama Allah. Tapi Allah bukan hanya Rahman, tapi Allah apa? Rahim. Allah bukan hanya makasih, tapi Allah juga penyayang. Nah, beda nih. Kalau kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih siapapun, tapi sayangnya Allah terbilang. Tidak semua orang mendapatkan sayangnya Allah. Ini yang bedanya nih. Kalau bicara sayang, enggak semua. Ini mudah-mudahan kita bukan hanya dikasihi sama Allah, tapi disayang sama Allah. Mana buktinya? Allah hadirkan kita ke tempat ini. Ini sayang nanya. Sayangnya Allah. Sayangnya Allah. Enggak sembarangan Pak. Allah pilih hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan sayangnya Allah. Digiring kita pagi-pagi Pak, ke tempat yang kayak begini. Jam segini yang enak ngapain? Tapi Masya Allah, enggak, Allah giring, Allah sayang. Tahu, Allah bukan enggak tahu kita ngantuk. Allah bukan enggak tahu kita capek. Kalau bicara sehat, banyak orang yang sehat. Betul ya? Tapi masalahnya, mampukah dia ini? Inilah karena sayangnya Allah. Allah datangkan kita. Kata Allah mah kalau bahasa kita, gue capek, gue tahu lu capek, lu ngantuk lu ini, tapi gue sayang sama lu, gue pengen bawa lu ke satu tempat, dimana ketika engkau duduk di tempat itu, Allah tebarkan rahmat-rahmatnya di situ. Subhanallah, luar biasa. Nih, namanya Allah Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Yakni kesudahan al-mahmudah, al-aqibatul mahmudah. Kebaikan, kesudahan akhir, akibat daripada akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Semua orang yang bertakwa insya Allah akhirnya pasti akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nggak ada yang nggak baik kalau orang yang bertakwa. Orang takwa itu kan gampang, Pak. Jadi orang bertakwa itu nggak ribet. Hanya dua. Insya Allah bapak, ibu akan digolongkan lil muttaqin. Ya, orang yang bertakwa itu syaratnya dua. Nggak banyak. Ngapain? Jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Udah segitu doang. Kalau itu kita kerjain, berarti kita udah orang yang bertakwa. Dua, enggak banyak. Jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Udah, gampang apa susah? Mau bilang gampang. Susah. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ada doa gini, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adzinna min khizyid dunya wa adzabil. Minta sama Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah semua urusan-urusan kami, akibat urusan kami semuanya selalu dalam keadaan baik. Insya Allah. Wassalatu wala udwana ila ala zalimin wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, wala udwana ila ala zalimin, dan janganlah bermusuhan, yakni tidak ada permusuhan illa kecuali ala zalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Nggak boleh permusuhan. Jangan kita cari permusuhan. Wala udwana, tidak ada permusuhan. Sama siapa? Sama siapa aja. Tidak ada permusuhan kita. Makanya Nabi bilang, Pak, kata Nabi Muhammad, 1000 teman kamu itu masih sedikit. 1000 teman kamu itu masih sedikit. Tapi satu musuh yang ada pada dirimu itu sudah terlalu banyak buat dirimu. 1000 teman kita, banyak apa sedikit? Itu 1000 banyak apa sedikit? 1000 temanmu, kata Nabi, itu masih sedikit. Cari yang lagi. Kalau bisa 2000 teman, kalau bisa 3000, kalau bisa dimanapun saja engkau ada, di situ ada temanmu. 1000 temanmu itu masih sedikit, tapi satu musuhmu itu sudah terlalu banyak buat dirimu. Masya Allah. Satu, Pak, udah banyak banget buat kita. Wala udwana, jangan ada permusuhan. Tidak boleh kita ada permusuhan. Gara-gara satu musuh kita, Pak, bisa jadi kagak sembahyang-sembahyang di masjid, kagak jamaah. Betul ya? Gara-gara ada satu musuh. Enggak ada, gue mendingan di masjid yang lain daripada di situ. Ketemu dia gue. Tuh, nggak jadi. Gara-gara satu musuh, Pak. Nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah ngaji. Jangan. Wala udwana, tidak ada permusuhan. Sama siapa? Sama siapapun. Sekalipun itu kepada orang kafir. Maaf. Sekalipun itu kepada orang kafir. Boleh nggak bermusuhan? Boleh nggak bermusuhan? Enggak. Biar kata beda agamanya, beda keyakinannya, beda Tuhannya. Nggak boleh kita bermusuhan sama mereka. Se-RT kita sama dia, setetangga kita sama dia. Nggak boleh kita zolim sama dia. Nggak boleh kita jahat sama dia. Makanya kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir apa? Harbi. Ada zimmi, ada harbi. Kafir zimmi, beda Tuhannya, beda agamanya, beda keyakinannya, tapi dia mau hidup bertetangga, mau hidup bermasyarakat. Ada nggak yang begitu? Iya. Agamanya mah beda, tapi hidup bermasyarakat sama kita. Nggak boleh kita zolim sama mereka. Wala udwana, nggak boleh kita bermusuhan sama mereka. Sekalipun dia kafir, sekalipun dia beda agama, nggak boleh kita. Itu namanya kafir zimmi. Kalau kita jahat sama mereka, zolim sama mereka, masuk. Kata Nabi dalam satu hadis, man adza zimiyan faqad adzani. Barang siapa yang mensakiti, menzolimi orang kafir zimmi, berarti dia telah menyakiti aku, kata Nabi Muhammad
Masya Allah, dijamin sama Nabi. Nggak boleh kita. Lalu sama siapa? Illa ala zalimin. Jangan kamu bermusuhan sama siapapun. Jangan kamu bermusuhan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang apa? Zalim. Orang yang zalim bukan hanya orang yang non-muslim, Pak. Bukan yang kafir harbi. Orang Islam ada nggak yang zalim? Ada nggak orang zalim? Itu sama orang yang zalim. Nggak boleh kita berteman dengan orang-orang yang zalim. Harus kita ajak, dakwahkan mereka supaya jangan berbuat zalim. Jangan sampai dia selalu berbuat maksiat dan lain sebagainya. Subhanallah. Wala udwana illa ala wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Dan semoga tercurahkan rahmat wassalam dan tercurahkan keselamatan ala khairi khalqihi kepada sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita yang berhaluan dan berpaham ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan mengiktikadkan bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tuh, tanamkan di dalam diri kita, yakinkan dalam diri kita. Wajib kita mengiktikadkan tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah kecuali adalah Nabi Muhammad. Dia lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari alam semesta ini. Nabi Muhammad, zahir dan batin, fisik dan lahiriahnya itu lebih mulia dibanding. Masya Allah. Bahkan Allah tidak akan ciptakan ini semua kalau Allah tidak ciptakan siapa? Nabi Muhammad. Ada kitab namanya gini, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, disusun oleh Al-Imam Ahmad Al-Hashimi. Itu dalam kitab itu tuh dijelasin. Jadi Nabi pernah menceritakan tuh depan sahabat proses penciptaan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itulah manusia yang pertama diciptakan langsung oleh Allah, langsung. Kalau kita kan enggak. Kita melalui proses penciptaannya itu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Semua kita pasti proses penciptaannya itu ya adalah di rahim ibunya. Betul ya? Nah, berapa bulan? Berapa bulan? Itu semua anak keturunan Adam, tapi tidak Nabi Adam. Nabi Adam langsung diciptakan oleh Allah. Fisiknya, wujudnya langsung ada, tangannya ada, kakinya ada, semuanya ada. Bahkan dituliskan di situ kata Nabi Muhammad, tingginya Nabi Adam situna ziraan, 60 hasta. Ini satu hasta. 60 hasta kurang lebih 30 meter. 30 meter tinggi apa kagak itu? Nah, itu Nabi Adam. Kakinya gede bukan main, badannya besar, ya, tangannya kuat Nabi Adam. Tapi pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun besar kakinya, walaupun besar badannya, walaupun besar dan kuat tangannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Fayanfuhu fihi ruh. Karena belum ditiupkan ruh. Ketika Allah tiupkan ruh, baru mulai ada kehidupan. Kakinya sudah bergerak, tangannya bisa bergerak. Tuh. Ketika ditiupkan apa? Ruh. Makanya bangun tuh Nabi Adam. Ketika diciptain bangun, duduk kayak begini dan didudukin. Kakinya dibelonjorin, tahu dibelonjorin? Tuh, kakinya dibelonjorin begitu, duduk Nabi Adam. Ketika duduk diceritakan dalam kitab itu, waktu dia duduk Nabi Adam bersihin mukanya karena banyak debu. Karena Nabi Adam diciptakan dari apa? Hah? Dari tanah. Dia bersihin tuh mukanya. Kemudian dia buka kedua kelopak matanya. Berfungsi itu mata karena sudah ada ruh. Dia lihat indahnya surga. Semuanya Masya Allah. Lihat indah. Tapi dari sekian banyak keindahan, ada satu yang menjadi perhatian Nabi Adam. Apa? Tertulis di surganya Allah satu tulisan yang begitu besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kata Nabi Muhammad di situ. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Belum ada.
Udah ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Era Nabi Adam. Siapa nih Muhammad? Sampai dia tanya sama Allah, ya Rabbi man huwa Muhammad? Ya Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya deket banget sama namamu? Namanya berdampingan dengan namamu. Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Walaulahu ma khalaqtul janna wan nar. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, dengar Adam. Laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau. Walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan itu langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Walau lahu ma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Semua tidak akan ada kalau tidak ada siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Semoga tercurahkan rahmat, semoga tercurahkan keselamatan ala khairi khalqihi, atas sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, semoga tercurahkan kepada keluarganya, keturunannya, wa sahbihi, dan juga kepada siapa? Sahabat-sahabatnya ajma'in semua. Siapa yang dimaksud dengan sahabat ini? Syarat sahabat itu 3, Pak. Ibu mohon maaf, syarat sahabat itu 3. Orang itu bisa dikategorikan sebagai sahabat bila 3 nih. Yang pertama, orang itu hidup di zaman Nabi. Hidupnya di zaman Nabi. Yang kedua, orang itu berjumpa dengan Nabi. Walaupun tidak melihat, tapi berjumpa. Karena ada sahabat Nabi yang matanya buta. Syarat yang kedua, hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi. Yang ketiga, beriman dengan Nabi. Kalau 3 ini ada, hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, berjumpa dengan Nabi, maka orang ini dikategorikan sebagai apa? Sahabat. 1 aja kurang, nggak jadi, Pak. Hidupnya di zaman Nabi, jumpa sama Nabi, tapi nggak beriman sama Nabi, bukan sahabat. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab, hidupnya di zaman Nabi bukan? Iya. Pernah berjumpa Nabi nggak? Oh, bukan hanya jumpa, pengen bunuh, Pak. Tapi dia nggak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Tapi ada. Dia hidup di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi, tapi dia tidak berjumpa kepada Nabi. Hidupnya sih di zaman Nabi. Oh, beriman sama Nabi, enggak berhenti mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat enggak pernah tinggal. Tapi enggak pernah jumpa sama Nabi, maka enggak disebut sahabat. Nanti ada cerita tentang seorang anak muda dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Dia hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah jumpa sama Nabi. Makanya ulama nggak menyatakan dia sebagai sahabat. Dia termasuk daripada tabi'in. Dia masuk tabi'in. Kenapa nggak berjumpa sama Nabi? Karena tempatnya jauh. Nabi di Madinah, dia di Yaman. Datang dia ke rumah Nabi, tapi Nabi lagi pergi, nggak ketemu. Jadi termasuk sahabat adalah 3 itu. Ajma'in semua. Insya Allah, masya Allah. Kemudian, amma ba'du. Adapun sesudah itu, inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari nabawiyah wal athari marwiyah
bi isnadi sahihin wasiqin. Masya Allah. Katanya, amma ba'du, dan adapun sesudah itu, yakni sesudah basmalah, hamdalah, dan juga salawat kepada Nabi, fa ini, maka sesungguhnya aku. Siapa itu? Mu'allif, yakni Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari nabawiyah. Aku berkeinginan ajma'a kitaban, ya, akan menghimpun akan satu kitab lil akhbarin nabawiyah, yang berisikan daripada akhbar, khobar nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asaril marwiyah, dan juga adalah asar-asar yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin wasikin, dengan sanad-sanad yang dengan isnad yang sahih dan wasikin, dan juga yang terpercaya. Fahazaftul asanida wa ja'altuhu arba'ina baban fi kulli babin asyaratu ahadisa. Dan aku hilangkan itu sanad-sanadnya, aku ringkaskan itu semua. Wa ja'altuhu arba'ina baban, dan ini aku jadikan itu, ya, 40 bab kitab ini, fi kulli babin, dan tiap babnya itu asyaratu ahadisa, ada 10 hadis. Jadi dalam kitab ini ada 40 bab. Ada 40 bab. Setiap satu babnya berapa hadis? 10. Jadi berapa semuanya? 400 hadis, ya. Wa sammaituhu, dan aku kasih nama ini kitab Lubabal Hadis, ya, yaitu adalah dengan nama kitab Lubabal Hadis, ya, yakni intisari hadis. Wa asta'inu billahil azim 'alal qaumil kafirin, dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, 'alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang kafir. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, dan bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Tadi isinya ada berapa bab? Ada berapa bab? Ada 40 bab. Dalam satu bab ada berapa hadis? Ada 10 hadis. Apa tuh bab yang pertama? Nanti dibahas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, tentang keutamaan daripada ilmu dan ulama. Al-babus tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Bab yang kedua membahas kalimat la ilaha illallah. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga akan membahas keutamaan tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi'u fi fadilati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat membahas tentang fadilah salawat kepada Nabi Muhammad. Al-babu al-khamisu fi fadilatil iman, membahas tentang apa? Iman. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu, yaitu membahas tentang keutamaan wudu. Al-babu sabi'u fi fadilatis siwak, membahas bab yang ketujuh membahas daripada keutamaan memakai siwak. Al-babu saminu fi fadilatil azan, dan bab yang ke-8 akan membahas keutamaan tentang azan. Al-babu tasi'u fi fadilatis salatil jamaah, dan bab yang ke berapa? 9 fi fadilatis salatil jamaah, di dalam menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Al-babu asiru fi fadilatil jum'ah, dan bab yang ke-10 tentang keutamaan salat Jumat. Al-babu hadi asyara fi fadilatis masajid, ya, dan bab yang ke-11 tentang keutamaan masjid. Al-babul saniya asyara fi fadilatil amaimi, dan bab yang ke-12 membahas tentang keutamaan memakai imamah, sorban. Al-babu salisa asyara fi fadilatis saum, yang bab yang ke-13 membahas tentang keutamaan berpuasa. Al-babu rabi'a asyara fi fadilatil faraid, bab yang ke-14 membahas tentang keutamaan daripada kewajiban-kewajiban, fardu-fardu. Al-babul khamisa asyara fi fadilatis sunani, yaitu tentang masalah sunnah-sunnah. Al-babu sadisa asyara fi fadilatiz zakat, menjelaskan tentang apa? Zakat. Al-babu sabi'a asyara fi fadilatis sadaqah, membahas tentang keutamaan
sadaqah. Al-babu samina asara fi fadilatis salam, membahas tentang keutamaan salam. Al-babu tawsi'a asyara fi fadilatid du'a, membahas tentang keutamaan doa. Al-babul isrun fi fadilatil istighfar, membahas tentang keutamaan membaca apa? Al-babul hadi wal isrun fi fadilati zikrillah, membahas tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Al-babu sani wal isrun fi fadilati tasbih, membahas tentang tasbih. Al-babu salisu wal isrun fi fadilatil taubat, yaitu membahas tentang keutamaan bertaubat. Al-babu rabi'u wal isrun fi fadilatil fuqara, ya, membahas tentang keutamaannya kefakiran. Al-babul khamisu wal isrun fi fadilatin nikah, tentang keutamaan apa? Nikah. Al-babus sadisu wal isrun fi tasdidi ala zina, yaitu menjelaskan tentang ancaman terhadap perbuatan zina. Al-babus sabi'u wal isrun fi tasdidi ala liwat, yaitu membahas tentang ancaman atas liwat, yakni homoseksual, ya, lesbian. Kalau kita sekarang sebutnya apa? Al-babu saminu wal isrun fi man'i syurbil khamr, dan bab yang ke-28 di dalam larangan meminum khamar. Al-babu tasi wal isrun fi fadilatir rami, yaitu tentang membahas ini apa namanya? Memanah, ya. Al-babu salasun fi fadilati birri walidain, membahas tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-babul hadi wa salasun fi fadi tarbiyatil aulad, membahas tentang keutamaan mendidik anak-anak. Al-babus sani wa salasun fi fadilatit tawadhu, bab yang ke-32 membahas tentang sifat tawadu. Al-babus salisu wa salasun fi fadilatis sumtu, yaitu membahas tentang keutamaan as-sumtu, sukut, diam. Al-babur rabi'u wa salasun fi fadilatil aqlali minal aqli wan naumi warahah, di dalam menjelaskan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan juga beristirahat. Al-babu khamisu wa salasun fi fadilatil aqlali minad dhahaki, dan bab yang ke-35 yaitu bab yang menerangkan tentang menyedikitkan daripada tertawa. Al-babu sadisu wa salasun fi fadilatil iyadatil marid, membahas tentang menjenguk orang sakit. Al-babu sabi'u wa salasun fi fadilati zikril maut, yaitu membahas tentang keutamaan mengingat kepada kematian. Al-babu saminu wa salasun fi fadilatil qabri wa ahwalihi, 38 membahas tentang keutamaan kubur dan keadaan alam kubur. Al-babu tasi'u wa salasun fi man'in niyahah 'alal mayyit, yaitu membahas tentang larangan niyahah, meratapi atas mayit. Al-babul arbaun, dan bab yang ke-40 fi fadilatis sabri 'alal musibah, yaitu menerangkan tentang keutamaan sabar terhadap musibah. Ya, itulah isi kitab yang akan dibahas. Ya, jadi insya Allah akan dijelasin tuh setiap babnya. Ada 40 bab. Setiap satu bab ada berapa hadis? Ada 10 hadis. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama, akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaannya para ulama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal al-Fatihah.